Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Indri Silviana Hapsari dengan NIM 195211301, Wulansari NIM 195211343 dan Sita Sukma dengan NIM 195211346. Di sini kami akan membahas tentang laba bersih dan EPS. Yang pertama yang akan kita bahas adalah laba bersih. Pengertian laba bersih. Laba bersih atau net profit merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak, menurut Kasmir 2015. Sedangkan menurut Carl S. Warren et al. 2017 mengemukakan bahwa jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba neto atau net income atau net profit. Adapun pengertian laba bersih menurut V. Wirata Sujarweni 2017, laba bersih adalah angka terakhir dari perhitungan laba rugi di mana untuk mencarinya, laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa laba bersih adalah pendapatan yang telah dikurangi biaya dan pajak. Indikator laba bersih. Yang pertama, indikator laba bersih adalah ada laba kotor. Menurut Will, Subramanyam, dan Halsey, laba kotor merupakan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Yang kedua adalah laba operasi. Menurut Harmono, laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Yang ketiga adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak menurut Will, Subramanyam, dan Halsey merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan. Sedangkan yang keempat adalah laba bersih. Laba bersih menurut Will, Subramanyam, dan Halsey merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Rumus yang selanjutnya adalah rumus perhitungan laba bersih. Menurut Indra Mahardika Putra 2017, rumus perhitungan laba bersih yaitu laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Sedangkan menurut Kasmir 2015 mengemukakan bahwa rumus perhitungan laba bersih adalah laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi dengan beban operasi dan beban pajak. Selanjutnya yaitu pengertian EPS atau earning per share. Menurut Munawir tahun 2012 mengemukakan bahwa earning per share adalah hasil atau pendapat yang akan diterima oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dimilikinya atas keikutsertaan dalam perusahaan. Laba per lembar saham biasanya merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh para investor yang umumnya terdapat korelasi yang kuat antara pertumbuhan laba dengan pertumbuhan harga saham. Menurut Abdul Hakim tahun 2011, earning per share atau laba per saham merupakan perbandingan keuntungan bersih setelah pajak yang diperoleh emiten dengan jumlah saham yang beredar. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab kenaikan dan penurunan EPS. Dilihat dari kenaikannya dibagi menjadi 3 bagian. Satu yaitu laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. Yang kedua, laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Dan yang ketiga, laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun. Dilihat dari penurunannya dibagi menjadi 3 bagian. Satu yaitu laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. Yang kedua, laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. Yang ketiga, laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. Yang selanjutnya yaitu manfaat earning per share. Menurut Soat tahun 2012 mengemukakan bahwa jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka harga saham akan meningkat. Dengan meningkatnya harga saham perusahaan, maka rating saham yang diperoleh investor akan mengalami kenaikan yang sangat meningkat. Jika nilai EPS naik, maka harga saham mengalami kenaikan. Rating sahamnya juga mengalami kenaikan. Pendapatan per lembar saham earning per share perusahaan biasanya menjadi perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham
dan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaat earning per share. Menurut SUAT tahun 2012 halaman 317 mengemukakan bahwa jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka harga saham akan meningkat. Dengan meningkatnya harga saham perusahaan, maka return saham yang diperoleh investor akan mengalami kenaikan yang sangat meningkat. Jika nilai EPS naik, maka harga saham mengalami kenaikan. Return sahamnya juga mengalami kenaikan. Pendapatan per lembar saham atau earning per share perusahaan biasanya menjadi perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan manajemen. Menurut Brigham Houston Ahli Bahasa oleh Ali Akbar Yulianto tahun 2011 halaman 211, ketika memutuskan seberapa besar jumlah kas yang akan didistribusikan, maka manajer keuangan harus selalu ingat bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Dari penjelasan di atas, yang harus diperhatikan manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik saham adalah memaksimumkan earning per share agar para investor tertarik untuk berinvestasi pada emiten tersebut. Seorang investor membeli dan mempertahankan saham suatu perusahaan dengan harapan akan memperoleh dividen atau capital gain. Laba biasanya menjadi dasar penentuan pembayaran dividen dan kenaikan nilai saham di masa mendatang. Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan angka EPS yang dilaporkan perusahaan. Menurut Dwi dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 93. Menurut Abdul tahun 2011 halaman 16 menyatakan bahwa EPS adalah perbandingan antara keuntungan bersih setelah pajak yang diperoleh emiten dengan jumlah saham yang beredar. EPS ada kalanya dilaporkan di dalam laporan laba rugi atau dalam laporan tambahan tersendiri. EPS secara luas digunakan oleh pemegang saham atau investor potensial untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Berikut adalah cara menghitung earning per share menurut Abdul tahun 2011 halaman 16 sebagai berikut. EPS net income per share outstanding. Rumus menghitung earning per share. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.